Suara teredam menyebar ke seluruh dunia, dan gemanya seperti dering lonceng kuno. Sesaat kengerian melintas di mata Zeus. Kecepatan ini memang agak luar biasa, sedikit penindasan dari pembangkit tenaga listrik yang dia hadapi di masa lalu. Perasaan akrab muncul di benak, dan Zeus tiba-tiba tertawa. Senyumnya penuh kelegaan. Melihat tinju Feng Tianxing berhenti di depannya, dia tidak melihat kepanikan sedikit pun. Feng, tahukah kamu apa hal tersulit menjadi penguasa para dewa? Itu adalah belenggu yang dibawa oleh kekuatan. Aku tidak bisa datang ke pertempuran dengan sepenuh hati seperti yang aku lakukan. Tapi sekarang, karena kamu menyerangku dengan kekuatan dan sikap tegas seperti itu, maka secara alami aku akan mengembalikanmu. Seluruh dunia tampaknya telah menjadi redup, dan di atas tanah merah. Semburan awan gelap berkumpul, dan guntur meledak. Feng Tianxing mundur ratusan langkah, lalu berhenti, dengan sedikit kehikmatan. Tinjunya cukup kejam. Yang mulia, yang pernah menyendiri, rentan di depan Feng Tianxing. Tetapi Zeus menolaknya dengan sangat mudah. Apakah itu kekuatan tinju itu sendiri, sapuan aturan dunia, atau energi spiritual yang tersembunyi di tinju ini, itu ditangkap dengan sempurna oleh Zeus. Bagi Feng Tianxing, ini pada dasarnya berarti bahwa kekuatan orang di depannya berasal dari kekuatan Zeus. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu lepaskan tanganmu dan serang. Kamu tidak perlu ragu. Peluangmu untuk menang jauh lebih tinggi daripada milikku. Jika Zeus tidak melepaskan tangannya, tetapi malah bertahan dengan acuh tak acuh, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Feng Tianxing. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang manusia, dan peran yang dapat dimainkan seseorang relatif terbatas. Dan Feng Tianxing sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ada celah antara dewa utama dan penguasa para dewa, tetapi tidak sebesar yang diharapkan Feng Tianxing. Setelah pertempuran diseret ke titik di mana dewa-dewa dapat berpartisipasi, Feng Tianxing akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Klik, lampu listrik yang menyilaukan tiba-tiba menyala di langit, dan guntur masuk. Di dunia di belakang Feng Tianxing, nyala api yang meluap langsung dikalahkan. Kerapuhan dan ketidakberartian tercermin dengan jelas pada saat ini. Zeus tampaknya telah mengetahui trik Feng Tianxing dan berkata dengan ringan. Kamu ingin mengandalkan kecelakaan kecil untuk membuat adegan yang cocok untuk kamu lawan. Sehingga aturan duniamu dapat memainkan peran yang lebih besar. Jadi mari kita taruh pemikiranmu yang hati-hati di depanku. Di depan Thor. Seperti ini hati-hati berpikir itu tidak penting. Feng Tianxing melihat ke belakang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zeus ini benar-benar mengagumi dirinya sendiri. Api mengerikan saat ini benar-benar merupakan tindakan Feng Tianxing yang tidak disengaja. Tidak peduli apa yang dikatakan Zeus, Feng Tianxing tidak akan lagi memperhatikannya sekarang. Dan semua perhatiannya akan tertuju pada hal-hal di depannya. Menyerang. Ketika Anda mengetahui bahwa kemampuan bertahan lawan sangat kuat, Anda ingin menyerang, dan Anda memiliki banyak tekanan. Dan apa yang dapat dilakukan Feng Tianxing sekarang adalah mempersiapkan serangannya dan memperkuat kemungkinannya untuk menang, itu saja. Pasti tidak realistis untuk mengatakan bahwa Zeus dapat dikalahkan dalam pertarungan pertama, kecuali Zeus telah melakukan kesalahan besar, sehingga tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Pada awalnya, bahkan Apollo, Dewa Cahaya, yang ditekan oleh Feng Tianxing, dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri di bawah penindasan penuh Feng Tianxing. Belum lagi orang di depannya adalah Zeus. Alasan mengapa Zeus tidak melarikan diri dan tidak mencari lingkungan yang menguntungkan baginya hanyalah untuk mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Tetapi ketika sampai pada persimpangan hidup dan mati, Zeus pasti tidak akan mengambil sedikit pun memperhitungkan wajah. Lagi pula, jika orang sudah mati, maka membicarakan masa depan hanyalah omong kosong. Saat pikiran Feng Tianxing bergerak, hasil latihannya di Menara Waktu selama lebih dari 10 tahun secara bertahap terungkap. Kekuatan api di semua tempat tiba-tiba berkurang sedikit, dan gelombang panas yang menghanguskan menyapu. Zeus memandang dengan curiga ke arah api mengerikan di bawah, alisnya berkerut. Variasi. Secara umum, aturan dunia itu sendiri adalah keadaan yang melekat, yang juga merupakan alasan mengapa jika Anda memilih aturan dunia, Anda akan sering melangkah semakin jauh, dan Anda tidak akan dapat kembali. Sekuat Zeus, hanya guntur dan kilat yang merupakan metode paling kuat, dan metode lain bahkan tidak dapat digunakan dalam banyak kasus. Karena dalam proses kultivasi yang panjang, tubuh dewa dan tubuh manusia akan dimodifikasi secara bertahap, untuk membawa kekuatan yang lebih kuat, adaptasi khusus terhadap aturan dunia tertentu. Dan adaptasi semacam ini akan menghambat interaksi dengan aturan dunia lain. Sepertinya Feng Tianxing tidak dapat berinteraksi dengan sempurna dengan aturan dunia ini sampai dia mendapatkan tubuh jasmani dari Dewa Cahaya. Sekarang, Feng Tianxing telah menghasilkan lebih dari satu aturan dunia. Meskipun Zeus sedikit terkejut, tidak disangka Feng Tianxing tidak sepenuhnya memahami satu aturan dunia. Tapi itu bukan kejutan. Lagi pula, Feng Tianxing terlalu muda sekarang. Setelah lebih dari 10 tahun,
dia mungkin masih dalam tahap pertama memahami aturan dunia dan dalam proses memahami banyak aturan dunia. Kamu memang punya beberapa cara. Melihat api di bawah, Zeus memberikan evaluasi seperti itu. Di bawah premis memahami aturan dunia yang berbeda pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa sangat kuat untuk dapat menguasai aturan dunia hingga langkah ini. Saat panas dalam gelombang panas yang mendidih di sekitarnya menjadi semakin lemah, Zeus juga tutup mulut, memadatkan aturan dunianya sendiri dengan sepenuh hati, dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Feng Tianxing. Embusan angin sepoi-sepoi naik, dan Zeus meremas dan mengendurkan telapak tangannya. Membiarkan lawan menyerang sangatlah bodoh, dan Zeus bukanlah tipe orang yang suka menjadi besar. Hanya saja situasi saat ini, kekuatan kepercayaan di sekitarnya adalah tempat berkembang biak terbaik untuk sarana Feng Tianxing. Serangan itu berarti Anda harus membayar kekuatan suci Anda sendiri. Jika Anda tidak bergerak, tidak akan ada kekurangan dan kelemahan. Dalam pemikiran singkat Zeus, angin di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi ganas. Angin bersiul merobek api menjadi kekacauan, dan dengan sedikit api ini, bergulung ke langit. Meletus. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah, dan dia berputar sedikit, dan sekarang dekat dengan api kecil Zeus, dan angin yang tersembunyi di dalamnya akhirnya kehilangan batasnya. Angin bersiul berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan goresan putih Dao-Daosen pada penghalang ilahi Zeus. Dan api yang terkoyak oleh angin juga langsung menyapu, melekat pada goresan yang sudah muncul, dan semakin berkarat ke dalam penghalang. Wajah Zeus serius, dan semburan guntur keluar dari tubuhnya, menghancurkan api. Dengan gerakan Zeus, guntur di langit tiba-tiba meletus, dan guntur pucat dan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Bidang bintang tempat Apollo, Dewa Cahaya berada, hanya mengalami konfrontasi singkat ini,